kami persilahkan Ustadz untuk dimulai, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, saudariku seakidah, semoga Allah senantiasa memuliakan dan merahmati kita semuanya insya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memilih kita sebagai umat Islam. Berbanggalah Anda untuk menjadi seorang Muslim. Terutama Muslim di periode kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat manusia terbagi dua, mukmin dan kafir. Ya, kufur dan iman. Sebagaimana Allah firmankan di surat 64, surat At-Taghabun, ayat yang kedua. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Lalu di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Kita tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Tetapi sebagai seorang muslim wajib meyakini kebenaran agamanya. Meyakini kebenaran agama otomatis menafikan selain Islam. Sebab tidak mungkin semua agama sama. Nggak mungkin. Setuju kan? Kalau semua agama pindah-pindah saja. Besok ganti agama ini, nanti agama itu. Tidak. Ya, Islam adalah agama yang paling benar dan paling baik. Ketika Anda memilih beriman, maka Anda mendapatkan penghormatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di surat 98. Surat Al-Bayyinah. Ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian dia melaksanakan amal-amal saleh, maka di sisi Allah dia adalah sebaik-baik makhluk Allah. Adapun orang yang kafir, orang yang tidak memilih Islam sebagai agamanya, selain tertolak, dia juga adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Afwan, ini bukan bahasa rasis, ini bahasa agama. Artinya kalau orang lain mengatakan, Anda harus menghormati kami, jawab, Anda juga menghormati agama saya. Agama saya sumbernya Quran. Dan Quran mengatakan bahwa orang kafir adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Kalau Anda menuduh saya rasis dengan ayat ini, jawabannya Anda intoleran. Karena Anda tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh agama orang lain. Surat 98 ayat 6 kata Allah. Surat Al-Bayyinah tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir kelak mereka akan masuk neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Yang berbicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang mukmin wajib meyakininya. Kalau ada yang mengatakan ini bahasanya rasis, ya, menyudutkan agama lain, maka orang ini perlu syahadat ulang karena dia ragu dengan kebenaran agamanya. Jelas ya? Baik. Dan menjadi umat mukmin secara umum dan menjadi umat Muhammad secara khusus adalah sebuah kemuliaan. Beruntunglah kita menjadi orang mukmin yang Allah takdirkan sebagai umat Muhammad. Karena umat Muhammad adalah umat best of the best, umat pilihan. Lihat surat 35, surat Fatir. Saya ulangi, surat 35, surat Fatir, ayat 31 dan 32. Coba perhatikan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Walladzi auhayna ya ilaikal kitaba wal haqq." Dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad, itu Al-Qur'an ini adalah benar. Musaddiqan lima baina yadayhi. Salah satu kebenaran Al-Qur'an adalah tidak menafikan ya kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur dan Injil. Kalau antum ditanya, apakah antum beriman kepada Taurat? Jawab, wajib. Saya beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa. Tetapi ketahuilah, Taurat di zaman sekarang bukanlah Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa. Namanya sama, casingnya sama, tapi jeroannya sudah berbeda. Kita wajib beriman kepada Zabur yang diturunkan kepada Daud. Cuman Zabur yang ada bukan Zabur yang asli yang Allah turunkan kepada Daud alaihi salatu wassalam. Kita wajib beriman kepada Injil karena Quran membenarkan keberadaan Injil. Seperti di surat 9 ayat 111. Allah menyebutkan Taurat, Injil dan Quran. 3 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Akan tetapi isi kitab-kitab itu hari ini bukan lagi isi seperti pertama kali Allah turunkan kepada nabi-nabi itu. Kemudian Al-Quran, perhatikan ya ikhwan, di ayat 32, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Ini poin yang membuat kita mesti bangga jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan apa? Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu. Masya Allah. Kalau Bung Karno mewariskan yang namanya marhanisme, diperjuangkan habis-habisan. Ini Allah mewariskan Al-Quran. Bagaimana Anda tidak menjaga warisan Allah? Di mana-mana heritage katanya. Harus dijaga warisan leluhur kita. Kita tidak bilang itu salah. Kalau warisan manusia dijaga, apalagi warisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, yang dia wariskan adalah Quran. Kepada siapa? Kata Allah, istafaina min ibadina. Adalah hamba-hamba pilihan dari hamba-hamba kami. Semua hamba, umat Islam adalah umat pilihan. Tetapi umat Muhammad adalah umat yang terpilih dari umat-umat pilihan itu. Maka berbanggalah Anda
menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyebutkan Anda dan saya yang hadir di forum ini dan orang Islam di mana saja adalah ummatul Mustafa, umat pilihan. Sebagaimana Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah yang terakhir dari risalah para nabi terdahulu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah memilih kita menjadi hamba pilihan dari hamba-hamba pilihan, menjadi muslim, menjadi mukmin, dan lebih spesifik menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas qudwah hasanah kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Seperti telah diinformasikan kepada Bapak dan Ibu melalui informasi sosial media, bahasan kita hari ini adalah mengenal keistimewaan Islam. Pada pertemuan pertama kita sudah saya jelaskan bahwa agama itu macam-macam. Tapi yang datang dari sisi Allah cuma satu saja. Agama samawi cuma satu saja, Islam. Ketika Anda ditanya, apa yang membuat Anda bertahan dalam Islam? Ada orang mengatakan bahwa dari seluruh ideologi negara Pancasila paling istimewa. Itu kata mereka. Kita nafikan. Maka orang merasa bangga menjadi Indonesia dengan filosofinya Pancasila. Semua orang mengatakan Pancasila memiliki keistimewaan dibandingkan ideologi-ideologi yang lain. Di mana Pancasila mengajarkan adanya keragaman dan mengakui adanya kebinekaan. Jawab, Islam juga mengakui adanya kebinekaan. Jauh sebelum Pancasila. Al-Quran di surat 49. Ayat 13. Apa kata Allah? Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa kata Allah? Wahai manusia, sungguh aku Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dua gender saja. Jadi tidak ada namanya transgender. Jadi Allah katakan, Allah hanya menciptakan manusia terdiri dua gender saja. Laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka menikah, berkembang biak. Lalu menjadi bangsa-bangsa, dari bangsa-bangsa ada suku bangsa, lita'arafu. Inilah kebinekaan, asas kebinekaan dalam Islam. Jadi tidak hanya saja Pancasila yang mengakui adanya kebinekaan. Akan tetapi Islam jauh sebelum Pancasila telah mengakui adanya kebinekaan itu. Yaitu dengan apa? Keragaman gender, laki dan perempuan, dan juga keragaman ras. Suku-suku dan bangsa-bangsa tadi. Kata Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kalian saling bekerja sama dalam urusan-urusan keduniaan dan tidak boleh bekerja sama dalam urusan agama. Karena kata Allah dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untuk kami agama kami. Betapa tegasnya Islam. Jadi nggak ambigu itu Islam. Itu keistimewaan Islam. Jelas. Islam itu jelas, tegas, lugas, tuntas permasalahannya. Tidak ambigu. Jadi jelas, tegas, lugas, tuntas. Tidak menyisakan masalah. Kalau orang bertanya, Islam, Pancasila mewajibkan adanya toleransi dan anti-intoleran. Kita jawab, Islam jauh sebelumnya. Bahkan Al-Quran di surat 6 ayat 108 melarang orang Islam tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Jelas ya? Jadi Islam melarang tidak boleh orang Islam menghina Tuhan-Tuhan sesembahan agama lain. Bukankah ini puncak toleransi, bukan? Tidak boleh mengakui sebagai Tuhan. Karena dalam Islam teologinya jelas. La ilaha illallah.
La ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bahwa Tuhan-Tuhan dan Allah ilegal. Tetapi di surat 6 ayat 108 Allah melarang. Tidak boleh kita memaki-maki, mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ini bukankah ini puncak toleransi, bukan? Jadi orang Islam tidak usah diajarkan toleransi. Paham? Quran adalah agama yang syumuliyah. Agama yang sangat sempurna. Sehingga tidak perlu didikte. Oleh karena itu sangat aneh. Kalau yang dimoderasi Islam. Saya suka nanya sama para penggagas moderasi Islam. Pertanyaan, kenapa Islam yang dimoderasi? Emang agama lain sudah moderat kah? Jadi seakan-akan Islam itu kan masalah. Coba antum lihat. Ya, Departemen Agama atau Kementerian Agama tidak pernah mengatakan apa itu namanya? Apa itu tadi apa? Moderasi. Moderasi agama-agama. Tapi moderasi Islam kan mengesankan Islam masalah, bukan? Mengesankan Betul. Islam yang kerok, bukan? Dan mengesankan Islam agama lain tidak bermasalah. Dia sudah moderat. Quran tidak, Islam tidak moderat. Ini perlu dirukyah nggak ini para pemikir nih? Perlu dirukyah ini, setan ini. Kesannya kan begitu bapak-bapak, setuju nggak? Setuju. Seakan-akan Islam ini lebih yang kerok permasalahan sosial, sehingga perlu dimoderasi. Islam belum sempurna katanya, kalau begitu. Sementara Allah katakan, Islam sudah sempurna. Kalau sudah sempurna dimoderasi, berarti merusak kesempurnaannya. Jelas ya Bapak-Bapak ya? Nah, ini mudah-mudahan Allah berhidayah kepada penggagas moderasi Islam. Ya? Amin. Islam saja yang diobok-obok. Islam saja yang dimoderasi. Jadi kesannya Islamlah sumber permasalahan sosial di Indonesia. Agama lain hampir tidak menimbulkan permasalahan, maka tidak perlu dimoderasi. Karena dia udah moderat. Islam yang Allah turunkan tidak moderat. Ini penghinaan dan tuduhan yang keji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waliyahudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari lisan-lisan yang kotor ini. Ya, tapi kita yakin dengan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat 62, di surat 61. Surat 61 ayat yang ke-7 ya, 8 dan ke-9. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Siapakah yang lebih zalim dan berdusta daripada orang-orang yang diajak kepada Islam tapi dia menolak. Bahkan Islam dianggap yang kerok, maka perlu dimoderasi. Wal ya'udzu ini kezaliman. Di ayat berikutnya apa kata Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berusaha merubah agama ini dengan lisan-lisan mereka. Yang menstigma agama ini, memberikan paradigma buruk kepada agama. Coba antum lihat hari ini, ketika seseorang berusaha untuk mengekspresikan keimanannya, ketauhidannya kepada Allah. Yang menjaga kemurnian tauhidnya. Tidak mencampur adukan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Sebagai bentuk manifestasi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma'abud. Tetapi apa stigmanya? Intoleran, ekstremis, radikalis, dan semesta lainnya. Ini yang Allah katakan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berupaya memadamkan cahaya Islam. Islam itu cahaya. Dengannya menerangi jalan kehidupan manusia. Tetapi orang-orang yang zalim itu berusaha untuk memadamkan cahaya itu. Tetapi apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurih. Allah pasti akan menyempurnakan cahaya itu. Jadi, ocehan-ocehan mereka suatu saat akan terbuang di tong-tong sampah. Karena Allah akan memenangkan Al-Quran agama ini. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ini janji Allah dan janji Allah pasti tidak gombal.
janji Allah pasti benar, karena inna wa'dallahi haq, sesungguhnya Allah benar. Apakah Allah untuk menyempurnakan Islam itu? Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran agar Islam ini mengalahkan agama-agama lainnya. Karena agama dijamin Allah sebagai pemenang, maka sekarang dituduh sebagai dijadikan dia pecundang. Karena tadi kata Allah, mereka ingin menutupi agama ini dengan lisan-lisan mereka. Tapi Allah akan memenangkan Islam itu atas agama-agama lainnya, kata Allah. Dan kita berbangga. Ya? Dan dakwah ini tujuannya adalah bagaimana kita menjaga agar Islam betul-betul adalah agama di atas agama yang lain. Oleh karena itu, supaya Anda ditanya, ya, kenapa Anda bertahan di dalam Islam? Apa sih keistimewaan Islam itu? Karena seseorang memilih sesuatu, ya pasti dia punya alasan. Dan yang menjadi alasan adalah karena pada sesuatu itu terdapat kebaikan-kebaikan. Pada sesuatu itu tidak terdapat kekurangan. Pada sesuatu tidak terdapat cacat padanya, sehingga dia berusaha mempertahankan sesuatu itu. Betul bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Nah, kakak tul kita ditanya, ya, apa itu namanya? Kenapa Anda bertahan dalam Islam? Kita jawab, Islam best of the best. Ya, Islam itu istimewa. Keistimewaan Islam tidak ada pada agama manapun juga. Keistimewaan pertama, coba antum lihat. Agama-agama lain disandarkan kepada nama penemunya. Yahudi disandarkan kepada salah satu anak Yakub bernama Yahuda. Begitu juga agama yang lain. Ya, Buddha kepada Buddha Gautama umpamanya. Adapun Islam tidak disandarkan kepada nama, kepada orang tertentu, tetapi Islam dinamai karena itulah hakikatnya. Hakikat Islam seperti itu nama Islam. Nama Islam mencerminkan hakikat Islam. Itu keistimewaan yang pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi cara menerangkan kepada anak-anak bapak di Eropa sana. Kenapa Islam itu istimewa? Ya, jadi contoh tadi. Orang-orang lain agamanya dinisbatkan kepada penemunya. Islam tidak dikatakan dalam Muhammadism. Enggak. Islam nama Islam. Kenapa dinamai Islam? Karena emang hakikat Islam itu, agama itu hakikatnya Islam itu sendiri. Apa makna Islam yang pertama? Artinya istislam. Tunduk patuh. Maka ketika Islam mengharapkan sesuatu, sikap kita samina wa ta'na. Nggak boleh ada bantahan di dalamnya. Tidak boleh ada deal. Tidak boleh ada negosiasi. Karena asal Islam adalah taslim. Tunduk patuh. Paham? Maka orang Islam tidak punya hak pilih. Tidak ada negosiasi. Tidak boleh ada musyawarah. Ketika dalil mengatakan sesuatu haram, maka semua orang harus tunduk kepadanya. Itu makna Islam pertama, istislam. Sebagaimana makna pertama kita dapati pada Quran, surah 2 Al-Baqarah, ayat 131. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Idza qala rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Ibrahim mendapatkan perintah aslim, taslim, tunduk, patuh, pasrah. Islam, agama yang mengajarkan kepasrahan totali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati ini tidak boleh dipasrahkan kepada selain Allah. Hati ini tidak boleh mendua. Dan itulah asas Islam. Maka saya ulangi, ibu-ibu sekali lagi, apalagi ibu-ibu ini, ya banyak sekali ya gaul di mana-mana. Yang banyak kena syubhat itu ibu-ibu. Ya, karena suka mendengarkan berita-berita di media sosial yang membingungkan. Ya, sementara kemampuan untuk menjelaskan kurang. Ya, saya ulangi. Agama-agama lain namanya dinisbatkan kepada penemunya. Atau asal dari agama itu siapa menemukan? Islam enggak? Allah menamai Islam. Saya katakan, nama agama Islam adalah Allah menamainya. Dan nama Muslim sebagai penganutnya
Allah pula yang menamainya. Paham ya? Pada ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat kajian kita bulan yang lalu. Islam nama yang Allah berikan. Ya, apa kata Allah di surat 3 surat 5 Al-Maidah 3? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nama yang Allah berikan. Bukan nama hasil konsili, bukan hasil muktamar, bukan hasil konferensi yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan logo-logo dan sebagainya. Tidak ada. Faham? Kemudian nama orang Muslim bukan hanya sekedar keterkaitan linguistik. Agamanya Islam, orangnya Muslim. Tidak. Kata Allah, identitas Muslim bagi penganut Islam adalah nama yang Allah berikan. Surat 22, surat Al-Hajj, ayat 78. Atau ayat yang terakhir. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jitabakum. Kata Allah, huwa jitabakum. Dia Allah menjadikan kalian umat best of the best umat pilihan. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Millata abikum Ibrahim. Itulah agama bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia Allah pulalah yang menamai kalian dengan orang-orang Muslim. Dan apa makna Muslim? Yang istislam, tunduk, patuh, taat, tidak boleh membantah. Maka Islam memiliki aturan. Di mana kalau Allah menyatakan sesuatu A, maka selamanya A, tidak boleh jadi B. Maka orang Islam ketika mendapati satu ketetapan dalam syariat, ya, bahwa A, B, C, tidak ada ruang pilihan. Inilah sifat Islam dan sifat Muslim taslim. Tunduk, patuh. Ya, bapak-bapak bayangkan, kalau andai kata sebuah aturan, contoh dalam negara umpamanya, pemerintah bikin aturan, tapi rakyat suruh milih, mau jalanin atau tidak jalanin, kira-kira terdapat kekacauan tidak? Kekacauan. Ya, maka Islam ada prinsip taslim. Ya, tunduk. Di mana apabila datang sebuah ketetapan dari Quran maupun sunnah dari Allah dan Rasulnya, maka setiap Muslim mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Pada saat itu tidak boleh ada orang mengkultus akalnya. Karena akalnya itu bias. Akal itu condong tidak adil. Maka apa Allah benar, itulah prinsip pertama istaslim. Maka dalam betapa Islam itu tegas. Tidak tedeng aling-aling. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Sehingga jelas bagi umatnya dalam bersikap. Sehingga ketika dia mengatakan taslim, dia tidak berubah karena dia tahu garis komandonya jelas dan tidak ambigu. Itu pertama, keistimewaan Islam dari nama Islam. Makna Islam yang kedua artinya bersih, tidak terkotori. Ya. Ya, makna Islam itulah salim, salamah. Artinya bersih. Islam adalah agama yang bersih dari pemikiran-pemikiran manusia. Ya, kalau hari ini kita dapati Islam menjadi kotor, ya karena banyak sekali orang bodoh bicara Islam. Ya, mana Islam yaitu salim, artinya bersih, bening, tidak ada kekotoran karena datang dari Allah yang Maha jelas tadi. Salah satu makna Islam seperti ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau Allah sifati hati Ibrahim dengan hati salim, artinya suci karena Islam itu. Antum lihat surat 37, surat As-Saffat, ayat yang ke-84. Ya, surat 37, surat As-Saffat, ya, ayat yang ke-84. Allah sifati Nabi Ibrahim apa? Idza jaa rabbahu biqalbin salim. Itu mana Islam? Salim. Bukan salim lagi ngomong, bukan. Salim bersih, suci. Coba antum lihat, akidahnya tauhid bersih. Tidak kotor sama sekali, jelas. Paham? Teologi Islam itu bersih dari ambiguitas. Ya, dari ambivalensi. Karena yang diibadahi hanya Allah satu saja.
yang dijadikan referensi setelah Allah hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sehingga segala permasalahan, kalau terjadi kekacauan, terjadi perselisihan, kembalikan kepada dua sumber tadi. Ini menunjukkan bersih dan jernihnya syariat ini. Jauh dari segala kekotoran. Maka di surat 4 An-Nisa ayat 59, komandonya jelas. Ketika di baris yang kesekian Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Ketika kalian berselisih tentang permasalahan, apa saja? Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Inilah kejernihan, kebeningan, kebersihan Islam tidak terkotori oleh fikrah-fikrah manusia dan makhluk. Jelas Bapak-Bapak ya? Maka asas Islam pada namanya. Itu Islam yang bermakna salamah, bersih, selim. Ya? Sampai-sampai Nabi Ibrahim berkata di surat 26, ya, surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-89. Idza jaa'a rabbahu apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat Allah menghinakan siapa yang Allah hinakan. Maka yang selamat dari itu yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Seorang muslim hatinya salim, bersih. Ya, makanya Islam menafikan kemunafikan. Karena munafik itu kotor, rijs. Faham Bapak Ibu? Allah katakan syirik itu najis. Najis itu kotor. Seseorang tidak disebut memiliki jiwa Islam yang salim, yang bersih, kalau dia masih mempersekutukan Allah. Di surat 9, ayat 28. Surat At-Taubah. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya apa? Najis hatinya. Kotor hatinya, jiwanya, karena dia mempersekutukan Allah. Itulah mana Islam, bersih. Salah satu bersihnya hati manusia muslim dalam mentauhidkan Allah, bersih dari kotoran yang namanya najis, maka Islam maknanya salim. Artinya bersih. Dan Islam agama yang selalu mengajarkan kebersihan. Ya? Tidak hanya bersih hatinya, tetapi juga bersih zahirnya. Ya, kita lihat, ya, Islam adalah agama yang bersih, agama yang suci. Sampai-sampai Allah memuliakan. Allah mencintai orang-orang yang suci dan mensucikan dirinya. Ya, di surat 2 Al-Baqarah ayat 222. Surat 2 Al-Baqarah ayat 222. Ya, di akhir ayat itu Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, yang membersihkan dirinya dari dosa. Karena Islam itu agama yang bersih. Dan dia senantiasa mensucikan dirinya dengan mandi junub. Coba ibu bapak-bapak lihat. Saya punya cerita Pak. Soal mandi junub dan kesucian Islam. Saya pernah memberi kuliah umum di sebuah sekolah agama non-muslim. Saya ditanya begini. Karena di sana tidak manggil Ustadz. Dia manggil Mr. Lim. Saya dipanggil Mr. Lim ketika memberi kuliah umum. Apa kata mereka? Katanya Islam itu agama yang paling fleksibel, paling praktis. Tetapi kenapa masih ada konsep mandi junub? Kan merepotkan. Ya, kan bikin susah. Kalau saya balik nanya, Anda pernah mandi junub? Dia bilang enggak. Kenapa Anda repot? Orang Islam ribuan kali mandi junub enggak repot. Anda belum coba ngaku-ngaku repot. Apa kata wanita tadi? Tapi saya heran, kenapa masih ada konsep mandi junub? Dengan santai dan sininya katakan, you tahu monyet? Dia bilang tahu. Monyet melakukan seksual intercourse enggak? Dia bilang iya. Sesudah itu mandi tidak? Ya enggak lah. Oleh karena itu Tuhan kami mewajibkan kami mandi agar kami tidak sama dengan monyet. Maka mahasiswa berteriak, kami monyet dong. Ya terserah Anda. Amin. Itu sucinya Islam.
keistimewaan Islam yang tidak memiliki oleh agama lain. Saking bersihnya Islam, sesuatu yang halal pun Allah wajibkan mandi. Lalu saya katakan, Anda pernah lihat monyet? Apakah monyet sesudah melakukan hubungan seksual, dia mandi? Dia bilang enggak. Oleh karena itu Tuhan kami mewajibkan kami mandi sebagai bentuk kesucian, agar kami tidak sama dengan monyet. Dan saya kalau ngomong monyet, orang mendengarkan sakit hati sekali. Karena saya bukan bilang monyet, tapi saya bilang monyet. Itulah salimnya Islam. Itulah mana Islam. Karena dia suci, maka Allah mensucikan zahirnya, batinnya, dan zahirnya manusia. Ketika Allah mengatakan syirik itu najis, maka harus bersih dari hati kita, maka hubungan seksual halal pun tanpa mandi junub itu najis. Maka Allah wajibkan mandi. Kemudian Allah katakan, orang yang mandi junub, orang yang mensucikan dirinya, maka Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin, adalah Allah mencari orang bertaubat. Bertaubat, membersihkan, mensucikan dirinya dari dosa. Ya, al-mutatahhirin, membersihkan dirinya dari zahir. Apakah dia wudu, apakah dia membersihkan istinja, atau dia mandi junub. Ini menunjukkan mana Islam adalah suci. Dan ajarannya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang suci. Itu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Paham? Dari namanya saja menunjukkan hakikat Islam itu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, terutama punya anak-anak yang remaja, harus pandai berkomunikasi menjadi jurkam untuk Islam bagi anak-anak. Karena anak-anak lebih condong dekat kepada ibu-ibu mereka. Ya, maka ibu-ibu kalau belajar agama, ya nggak usahlah ngurusin suami. Suami anak orang, biarin aja lah dia ngurus diri sendiri. Ya, nah, tapi anak-anak ibu itu adalah anak ibu. Ya, kalau misalnya ibu meninggal duluan, belum tentu suami yang doakan. Tapi kalau ibu meninggal, aset ibu tuh anak. Maka perhatikan keislaman anak-anak ibu. Ya, suami itu mitra, Bu. Cocok, lanjutkan. Kalau enggak, cukup sampai di sini. Tapi kalau anak kan tidak. Emang, mendakwakan agama mesti kepada pasangan. Aduh, tapi pasangan zaman sekarang mah rese atau ibunya. Nah, daripada ibu gagal dua-duanya, daripada suami nggak berhasil, anak nggak berhasil, konsentrasikan saja dakwah Anda kepada anak dulu. Adapun suami atau istri anak orang belakangan. Yang penting anak dulu, baru anak orang. Anak orang yang ketemu gede kan gitu maksud saya. Ya, kalau ditanya juga, kok gitu sih Pak? Saya cuma jawab gini, coba lihat, para nabi itu setiap berdoa tidak pernah melibatkan pasangannya, tapi hanya menyertakan anak-anaknya dalam doa-doa mereka. Coba saya tanya sama antum. Ya, saya keluar dari materi dulu. Ini sekedar motivasi untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Supaya dalam fokus dakwah, dahulukan anak-anak. Saya tanya, Nabi Ibrahim setiap berdoa tidak pernah menyertakan pasangannya. Tetapi selalu menyertakan anak-anak keturunannya. Ini juga pelajaran. Agar setiap orang tua lebih besar fokus dakwanya kepada anaknya. Sebelum kepada pasangannya. Lagian kalau di hari kiamat Allah tanya bapak ya. Misalnya Allah tanya ibu nih. Bu, kenapa ibu suaminya tidak saleh? Jawab aja, saya ketemu dia udah tua Pak. Udah dibentuk oleh orang tuanya. Jadi diluruskan susah. Tapi kalau ibu ditanya soal anak misalnya. Kenapa anakmu tidak saleh? Ibu gak punya jawaban. Ibu punya jawaban di pelintir kepalanya itu. Kalau Allah tanya, kenapa anakmu tidak saleh? Jawaban ibu apa? Oh, saya kerja. Diurusin oleh pembantu. Tanya pembantu. Kira-kira kalau jawaban dimaafkan atau dicekik batang leher itu. Pasti ibu tidak akan dimaafkan Allah. Jadi artinya ketika Allah tanya pasangan, ibu masih punya jawaban. Ya, jawab ibu sudah diterima. Tetapi ketika Allah tanya tentang agama anak-anak, saya yakin bapak ibu nggak punya alasan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka fokuskan. Maka dalam mengaji ini, jangan ibu-ibu, bapak-bapak jadi murid SDM. Selamatkan diri masing-masing. Jangan. Jangan. Ya. Ibu-ibu harus mengamalkan surat 66 ayat 6. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya tanya sama bapak ibu. Bicara keluarga yang paling lengket selamanya suami atau pasangan atau anak? Anak.
Suatu saat pasangan tidak menjadi lagi bagian dari keluargamu karena perceraian. Tapi anakmu selamanya menjadi keluargamu. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu ya? Nah, maka ayat ini tidak menafikan pasangan. Tapi ketahuilah kedekatan hubungan kekeluargaan orang tua anak bersifat permanen. Adapun pasangan kadang-kadang putus di tengah jalan. Di awal-awal dia bilang, kemesraan ini jangan lekas berlalu, ingin ku kenang selalu. Tapi berjalannya waktu dia menyanyi lagi seperti Nadia Niati di gelas-gelas kaca. Buat apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak menyinta? Pulangkan saja ke rumah bapakku. Itulah relasi suami istri tidak abadi dan tidak melekat seperti relasi orang tua dengan anak selamanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah memudahkan antum dalam mendakwahi diri antum dan juga mendakwahi anak-anak antum dan pasangan antum, terutama anak antum tadi. Jadi ajarkan kepada mereka. Keistimewaan Islam apa tadi? Pertama mengajarkan tentang taslim. Seluruh ajaran Islam makna taslim, tunduk patuh. Maka dalam Islam tidak ada tawar-menawar. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Yang kedua, apa makna Islam adalah salamah, bersih. Ya, salim, tidak kotor. Makanya Islam membersihkan akidah kita dari segala yang kotor. Ketika Anda beribadah, tidak boleh menduakan hatimu kepada selain Allah. Ikhlaskan hatimu. Karena Islam datang bersih tadi. Oleh karena itu, seseorang yang beribadah, fokus hatinya bukan kepada Allah, maka dia tidak disebut ikhlas. Berarti ada kotoran di hatinya. Amalnya tertolak. Karena Islam agama yang bersih. Maka ketika Anda menyembah Allah, hanya Allah yang disembah. Dan hanya dari Allah lah Anda mengharapkan balasan itu. Itulah bersihnya tauhid, akidah seorang muslim. Dan itu makna Islam tadi. Yang Allah sifatkan kepada Ibrahim, idza jaa rabbahu biqalbin salim. Dia datang kepada Rabbnya, dia penuh seruan Rabbnya dengan hati yang bersih, tidak dikotori oleh orientasi-orientasi yang lain. Paham? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, orang yang selamat pada hari kiamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Salim adalah satu makna daripada Islam, itu bersih, suci, tidak terkotori oleh apapun juga. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Ini kesemua dari sisi nama dulu, sisi nama saja. Ya? Jadi kalau ibu-ibu ditanya, ya apa makna Islam? Jawab. Pertama dia taslim, tunduk, patuh. Ya, bayangkan kalau agama tidak ada monoloyalitas. Bayangkan kalau ada organisasi, ada dua pemimpin. Satu tunduk sana sini ambigu, tidak bisa. Maka Islam butuh taslim, hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan. Jadi Islam mengajarkan prinsip Islam taslim, hanya ada monoloyalitas, satu saja kepada Tuhan. Tidak boleh ambigu, tidak boleh dua. Yang kedua, Islam maknanya bersih, suci, tidak ada kotor. Maka akidah Islam salim. Dan tubuh orang Islam pun harus suci. Maka tadi Islam mengajarkan ya, bahwa orang Islam, wanita yang sedang haid harus mandi. Karena kata Allah, haid itu kotor. Maka wajib mandi. Maka kalau ada wanita tidak mandi, ya, jadi kalau ditanya, kenapa orang Islam capek-capek wanita mens mandi? Jawab, kalau nggak mandi apa bedanya sama hewan? Ya. Yang membedakan kami dengan hewan adalah mandinya itu. Dengannya kami mensucikan diri, dan dengannya kami dibedakan dengan hewan tadi. Itu mana Islam? Keistimewaan yang dimiliki oleh Islam dari aspek namanya dulu. Kemudian yang ketiga, apa mana Islam? Asil, artinya damai. Islam adalah agama yang menuntut adanya sikap mendamaikan. Ya, ingat, Islam itu tidak boleh memerangi orang. Islam itu memerangi orang yang memerangi kita. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum. Kata Allah, perangilah orang yang memerangi kalian. Jadi Islam tidak pernah menyuruh
orang Islam pergi memerangi orang kafir. Nggak ada itu. Paham? Kata Allah apa? Qatilu alladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi orang Islam itu dalam upaya menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya. Ya, bukan agama yang suka menyerang. Karena Islam adalah agama maknanya damai, as-silm, damai. Sampai-sampai coba antum lihat. Al-Quran mengajarkan orang Islam untuk selalu menjadi juru damai apabila sesama muslim berselisih. Bukan mengkeruhkan suasana. Bukan menambah kacaunya suasana. Di surat 49 ayat yang ke-10. Ya, apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Oleh karena itu, bila kamu mendapati sesama orang muslim berselisih, maka kewajiban muslim yang lain tidak boleh memperkeruh suasana, tapi mendamaikan dua saudaranya yang berselisih. Islam mengajarkan dia berdamai. Ya. Kemudian dengan orang non-muslim, dia berdamai. Antum lihat di surat yang ke-59. Surat 59, surat Al-Hasyr. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Ya. Coba antum lihat. Ya, ayat yang ke-8 dan ke-9. Surat 60, surat 60. Ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Jadi jangan menuduh Islam itu suka memerangi orang non-muslim. Enggak. Ya, Islam bukan agama yang memaksakan kehendak kepada orang lain. Enggak. Allah bilang apa? Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berdamai, dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama kalian. Berarti Islam bukan agama yang selalu mendahului genderang perang, bukan? Makanya selama orang tidak memerangi Islam, wajib bagi orang Islam untuk menjaga kedamaian dengan mereka. Makanya Nabi mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Siapa yang mengangkat pedang, menakut-nakuti orang-orang kafir di bawah pemerintahan Islam, artinya kafir zimmi, yang kita berada di satu negara. Lalu ada orang Islam menakut-nakuti orang non-muslim, tanpa alasan yang benar, kata Nabi, dia tidak mencium bau surga. Kenapa? Karena menakut-nakuti orang non-muslim yang berada bersama dengan hidup dengan orang muslim, kafir zimmi namanya, membuat dia tidak damai. Ya? Menghilangkan kedamaian di hati orang kafir yang ada di bawah kekuasaan orang muslim, kata Nabi, dia tidak mencium bau surga. Berarti Islam adalah agama asil, damai bukan? Jadi sekali lagi, Islam bukan agama yang mendahului perang. Maka Quran mengatakan, tadi saya bawakan ayatnya, perangilah orang yang memerangi kalian. Paham? Bukan perangi orang kafir, nggak ada itu. Memerangi orang kafir yang memerangi kalian. Maka Allah katakan, Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berlaku adil, berdamai dengan orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ini bukti Islam adalah agama asil, agama yang menjamin adanya kedamaian. Seperti nama Islam, salah satu makna Islam adalah asil, artinya damai. Karena seluruh ajaran Islam
selalu mengajarkan perdamaian. Dan Islam tidak menyukai apa? Islam tidak menyukai adanya permusuhan. Islam tidak menyukai adanya perselisihan. Sehingga adalah keliru kalau ada orang mengatakan agama Islam adalah agama yang haus darah. Tidak. Ya? Jadi jihad tidak ada. Tadi ayat yang saya bacakan tadi. Ya? Kemudian di Quran surat 2 Al-Baqarah 193, 194 kata Allah. Perangilah orang memerangi kalian. Fa inin tahau fala udwana illa 'ala zalimin. Kalau kalian memerangi orang kafir, kalian tidak boleh melampaui batas dalam memerangi mereka. Jika mereka telah berdamai, maka hendaklah kita berdamai dengan mereka dan tidak boleh lagi memerangi mereka. Itu aturan perang dalam Islam. Jadi Islam memerangi orang yang memerangi Islam dan umat Islam. Kemudian, kalau dalam peperangan, kata Allah, wala ta'tadu, tidak boleh melampaui batas. Maka Islam melarang dalam peperangan membunuh orang tua, nggak boleh. Tidak boleh membunuh perempuan, nggak boleh. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh. Tidak boleh merusak rumah-rumah ibadah, nggak boleh. Nah, sementara Anda lihat hari ini, orang-orang Barat yang mengaku diri paling berkeadilan, tetapi berapa banyak rumah-rumah ibadah di negeri kita dirusakkan oleh bom-bom dia. Jadi sebenarnya siapa yang paling tidak damai? Ya? Jadi sekali lagi, makna Islam adalah silm. Makna ketiga adalah damai. Nah pertanyaannya, kira-kira ini keistimewaan bukan? Saya tanya, ini menunjukkan ciri khas Islam, keistimewaan yang tidak ada pada selainnya. Maka sekali lagi, hal ini perlu kita ajarkan, kita terangkan kepada anak-anak kita. Maka ibu-ibu kalau marahin anak-anak juga punya sopan santun. Tunjukkan sikap damai dalam rumah tangga. Jangan ibu-ibu kalau marahin anak seperti musuh. Ya? Seperti setan bunting lagi sariawan. Jangan. Ya, ibu-ibu pernah lihat setan bunting sariawan? Jangan. Ya, tunjukkan bahwa Islam itu damai. Islam itu indah. Ya, maka hendaklah ibu ketika bicara dengan suami selalu menghadirkan suasana damai. Ya, apabila ada perselisihan dengan suami, ya, ekspresikan jiwa Anda, ekspresikan seluruh gestur tubuh Anda itu bisa menghadirkan kedamaian di tengah adanya konflik perselisihan tadi. Kan itu mana Islam. Maka seorang muslim ketika dia berselisih kata Nabi, ya, dia tetap wajib menegakkan keadilan. Dia menampakkan ekspresinya. Ya, menampakkan gesturnya itu bahwa dia sedang menginginkan kedamaian tercipta dalam rumah tangganya. Bukan dengan memasang tampang memusuhi dan sebagainya. Karena ini sifat dan sikap yang tidak sama atau bertentangan dengan makna Islam, yakni as-silm, yaitu damai tadi. Baik. Ya. Itulah beberapa makna Islam yang kita dapati dalam Al-Quran. Ya. Kemudian makna terakhir dari Islam adalah ya as-salam, selamat. Ya. Islam menjamin keselamatan. Islam itu menghadirkan keselamatan. Jadi tadi maknanya pertama taslim, tunduk patuh. Ketunduhan, kepatuhan tidak akan hadir kalau hati kita kotor. Maka maknanya adalah as-salim, bersih. Ya. Kemudian makna Islam yang ketiga adalah damai. Kalau coba lihat, semua orang taslim, tunduk pada sistem. Hatinya bersih, selalu menciptakan kedamaian. Selamat tidak dunia ini, selamat. Maka Islam dihadirkan sebagai penyelamat. Maka Allah mensifati Nabi kita Muhammad dengan Nabiur Rahmah, pembawa rahmat. Itulah makna selamat. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Al-muslimu, orang muslim itu apa? Orang muslim lainnya, orang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu mana Islam kata Nabi.
Maka kalau orang Islam lisannya membuat orang lain tidak nyaman, tangannya membuat orang lain tidak nyaman, ini bukan Islam. Betul. Maka makna Islam ya adalah selamat, salamah, salam. Orang Islam kalau bertemu minimal assalamualaikum. Ya sesama Muslim, dia mengharapkan agar Allah mencurahkan keselamatan, kebaikan kepada saudaranya. Itulah esensi Islam. Dan harusnya orang Islam selalu menghadirkan keselamatan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, al-muslimu man salim al-muslim, orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangan. Maka orang Islam itu adalah di mana dia hadir, lisannya selalu mendatangkan keselamatan. Maka kalau ada orang Islam yang bigos, bibir gosip, ya, yang suka mengadu domba, itu bukan sifat orang Islam. Karena lisannya tidak membawa keselamatan, tapi justru kesengsaraan. Ya, coba lihat. Oleh karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ketika Anda berkata baik, selamat gak Anda dan orang lain? Atau Anda tidak mampu berbicara yang baik, kata Nabi diam, dan diammu mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Itulah mana Islam. Ya, kalau Anda berbicara baik, insya Allah selamatlah dirimu dan selamat orang yang mendengarkannya. Kalau Anda tidak mampu berkata baik, kata Nabi, diammu adalah keselamatan bagi orang lain. Contoh, ibu ditanya sama wartawan, apalagi wartawan sekarang itu sudah jadi agen setan loh. Ya mengadu domba, membuka aib orang. Anda katakan saja no comment, Anda telah menyelamatkan orang lain, bukan? Betul. Paham? Itulah mana Islam. Ya, oleh karena itu kalau Anda tidak tahu, diam. Kalau Anda tahu, bicaralah yang kira-kira tidak menciderai kehormatan orang lain. Itulah mana Islam. Dan itulah saya katakan tadi, keistimewaan Islam yang pertama adalah yang tampak nyata dari nama Islam, karena itulah hakikat seluruh ajaran Islam. Anda mengajarkan umatnya untuk tunduk, dan kalau semua tunduk pada satu sistem, aman. Bayangkan, kalau satu ngomel A, satu ngomel B, tidak ada sifat taslim, kekacauan akan terjadi. Ya, yang kedua, Islam maknanya bersih. Oleh karena itu, Allah mensifati orang-orang muslim sejati dengan qalbun salim. Dan orang yang kata qalbun salim, kata qalbun diidafakan dengan kata salim hanya terulang 2 kali saja dalam Quran. Dan kedua-duanya berkenaan dengan cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Islam mengajarkan adanya kesucian. Maka orang Islam dalam berbuat harus tulus. Ketika Anda jadi politisi, buktikan Anda seorang muslim yang hatinya salim. Anda memberikan sumbangan, bukan dengan tujuan dipilih orang. Karena itu bukan hati seorang muslim. Ketika Anda tidak dipilih oleh masyarakat, jangan karpetnya Anda ambil. Anda bukan muslim karena hati Anda tidak bersih. Ketika Anda sebagai politisi, tunjukkan hati Anda seorang muslim yang bersih. Seluruh pandanganmu, seluruh perjuanganmu di DPR, semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan mencari target pemilu-pemilu yang akan datang. Karena itulah Islam mengajarkan kesucian. Zahiran wa batinan, lahir maupun batin. Islam selalu mendahulukan perdamaian. Islam bukan agama yang selalu menabuh genderang perang. Karena Quran mengajarkan perang dilakukan hanya menghadapi orang yang memerangi orang Islam. Makanya Allah mengharamkan kita berlaku tidak adil kepada orang non-muslim yang tidak memerangi kita.
Allah mengharamkan kita berbuat zalim kepada orang non-muslim yang tidak memerangi kita. Allah memerintahkan kita bersikap tegas hanya kepada orang kafir yang memerangi Islam dan orang Islam. Kemudian makna Islam adalah salam, selamat. Karena seluruh ajaran Islam datang untuk menyelamatkan. Maka Nabi Muhammad yang juru selamat bukan hanya Nabi Isa. Semua para nabi itu juru selamat. Mereka datang membawa risalah, membawa agama yang fungsinya dan tujuannya menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari kezaliman mereka terhadap sesama mereka. Menyelamatkan manusia ya dari kezaliman dirinya terhadap dirinya sendiri. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah Islam. Dengannya seseorang itu, maka orang Islam di mana saja dia hadir, dia selalu membawa suasana damai. Di mana dia hadir, dia selalu memberikan kenyamanan, keselamatan. Maka coba lihat bahwa Islam itu damai dan Islam itu selamat. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Iman, Nabi mengatakan, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Siapa yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya? Tadi kata Nabi, bertetangga dengan siapa saja. Muslim atau non-muslim. Kalau kita tidak bisa memberikan keselamatan dan kenyamanan tetangga itu terganggu karena ulah kita, Nabi mengatakan, wallahi demi Allah dia tidak beriman. Nah, prinsip Islam dan bukan sekedar dijelaskan secara verbalisme saja, tapi mari kita hadirkan minimal di rumah tangga kita. Ketika bicara dengan suami kita, kedepankan sikap taslim kepada syariat. Artinya tanamkan pada anak kita bahwa hidup ini harus ada satu sistem yang harus dipatuhi. Jangan ada dua sistem. Yang kedua, ajarkan diri kita dan anak kita selalu menjaga kesucian jiwa kita. Ya, ketika suami memberi nafkah kepada istrinya, dia tidak mengharapkan cinta pasangannya, tapi dia mengharapkan keridhaan Tuhannya. Ketika ibu-ibu berbuat baik kepada anak ibu, bukan dengan mengharap satu saat ibu-ibu dibalasi jasanya oleh anak-anak, bukan. Ibu jalankan kewajiban kebaikan kepada anak sebagai kewajiban yang Allah perintahkan, hak anak-anak kepada orang tua. Hati yang bersih gimana? Mengharapkan pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba, si anak-anak berbuat baik kepada orang tuanya, bukan sekedar membalas jasa orang tuanya, tapi dia mengharapkan agar kebaikannya kepada orang tuanya memasukkan dia ke jannah. Inilah hati yang bersih. Itulah prinsip Islam. Kira-kira damai nggak kehidupan ini? Kalau hati seluruh gerak kita, ya seluruh anatomi kita bergerak mengikuti hati yang bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, tidak boleh mendua munafik, tidak boleh. Ya, lisan dan hati harus serasi, selaras. Tidak boleh yaquluna bi afwahim. Ya, tidak boleh berkata laisa fi qulubihim. Tidak boleh berkata di lisannya, hatinya nggak boleh. Itu menunjukkan betapa kotornya hati manusia itu. Maka Islam mengajarkan antara hati dan lisan harus serasi. Apa dikatakan oleh lisanmu, itulah dirasakan oleh hatimu. Ya, dan itulah hati yang salim, hati yang bersih, tidak terkotori oleh nifak, oleh kemunafikan. Kalau semua orang berlaku jujur karena hatinya bersih, kira-kira perang terjadi tidak? Tidak ada peperangan. Jelas? Maka jawabannya, dunia ini tidak akan pernah damai kecuali jika sistem Islam ini diadopsi. Saya nggak bilang khilafah loh. Jangan sampai tuduh saya sedang mendakwakan khilafah. Paham ya? Aturan-aturan Islam ya diimplementasikan oleh setiap keluarga Muslim. Saya pernah ditanya di sebuah instansi kepolisian. Orang non-Muslim bertanya kepada saya, Pak polisinya. Pak Salim, menurut Bapak gimana dengan adanya perjuangan menegakkan syariah di Indonesia? Saya bilang, dakwah saya tidak bertujuan merubah Indonesia menjadi negara Islam.
Saya bilang kepada jenderal polisi tadi, tujuan dakwah saya bukan untuk merubah Indonesia menjadi negara Islam. Tapi tujuan dakwah saya agar orang Islam menegakkan Islam dalam dirinya, di rumah tangganya, dan di masyarakatnya di mana dia hidup dan dia meranaung. Kalau kita sudah mampu menegakkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, dengan mana Islam tadi, maka tidak usah merubah negara menjadi negara Islam, tapi secara otomatis negara itu Islami. Saya tanya sama Bapak dan Ibu, yang perlu kita perjuangkan negara yang Islami atau negara yang Islam? Yang Islami kan? Walaupun dia tidak menamakan dirinya negara Islam. Yang kita inginkan adalah setiap warga negara menjalankan Islam, menghadirkan Islam sebagaimana makna dan hakikat Islam itu sendiri. Saya kira malam ini sampai di situ. Ada 3 atau 4 keistimewaan yang lain. Kalau saya jelaskan panjang sekali, ya karena banyak dalil yang kita hadirkan. Sementara saya lihat daya ingat antum tidak semasa muda dulu lagi ya. Nah, ini usia PDI, penurunan daya ingat. Belum PDIP sih, penurunan daya ingat permanen. Belum ya, insya Allah. Nah, karena itu saya ulangi, keistimewaan Islam itu dapat kita lihat dari makna nama agamanya tadi. Ya, nama Islam, karena itulah sifat dan hakikat Islam. Pertama, taslim, tunduk patuh, monoloyalitas. Ya, bayangkan kalau suatu negara tidak ada asas ketaatan. Yang kedua, bersih, suci, tidak terkotori. Karena seluruh ajaran Islam mengajarkan umatnya bersih hatinya, bersih zahirnya. Yang ketiga, Islam selalu menghadirkan adanya keselamatan, kedamaian. Maka Islam bukan agama yang suka membuat huru-hara. Maka orang Islam kalau ceramah jangan bikin huru-hara. Ya, jangan memprovokasi. Ya, tapi mengedukasi. Ya, ceramah itu jangan memprovokasi, tapi mengedukasi. Ya, edukasi yang insya Allah mendatangkan kedamaian. Ya, dan terakhir, kalau sudah taslim, kalau sudah salim, kalau sudah silm, insya Allah salam, keselamatan akan terwujud di mana-mana. Dengan kata lain, selamatlah di bumi, damailah di bumi, karena itulah makna Islam itu sendiri. Kira-kira itulah keistimewaan yang dapat kita ketahui dari Islam, atau yang bisa kita jual dari Islam. Kalau Labuhan apa itu, Labuhan Batu atau Labuhan apa ya, Labuhan Bajo, itu punya keistimewaan yang bisa dijual sebagai destinasi, maka kita jadi promotor bagi Islam, ya, bahwa Islam sebuah destinasi yang akhirnya Anda akan masuk ke jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena itulah jalan yang tadi saya menunjukkan adanya kepatuhan, jalan yang bersih, jalan menunjukkan adanya kedamaian, dan dengannya terwujudnya keselamatan. Saya kira cukup. Itu yang dapat saya sampaikan pada kajian kita hari ini. Karena sudah lebih dari 1 jam 15 menit cukup saya kira ya. Ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, satu pertanyaan di luar topik Ustaz, tapi kelihatannya yang menanya membutuhkan jawaban dari Ustaz. Jadi silakan. Saya tanyakan. Kalau saya tahu saya jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Ustaz, pertanyaannya, bagaimana hukumnya sholat di belakang imam, di mana imamnya punya ilmu kebal, tenaga dalam? Mungkin apakah diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Baik, punya ilmu kebal, kalau kebal itu misalnya gini, ada orang karena misalnya dari sihir, kalau kita tahu kan ilmu kebal bisa saja dia baca Quran, yakini kebal, maka datang kekebalan. Insya Allah tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ya, tapi dia kebal karena menjadikan Quran sebagai jimat. Ini syirik. Paham ya? Atau dia kebal karena ada ilmu pedukunan kesihiran. Dan kata Allah di surah 2 Al-Baqarah 102. Orang yang belajar sihir kafir, orang yang mengamalkan sihir kafir. Kalau kita tahu bahwa orang itu kebal karena ilmu sihir, maka haram kita sholat di belakangnya. Karena kata Allah,
orang yang belajar sihir, yang mengajarkan sihir, apalagi mengamalkan sihir, kafir. Paham ya? Pada zakat surah 2 Al-Baqarah ayat 102. Ya, adapun kebal bukan karena sihir, wallahu alam, tidak mengapa. Ya, maka cari tahu dulu, kebalnya itu karena apa dulu, ya. Kalau kan ada mantra-mantra, ada sihir, ya, ada semacam ada ilmu apa itu nama karuga apa? Kanuragan yang bukan dari Allah, bukan dari syariat, ya. Biasa dari ilmu sihir yang menyebabkan dia kebal seperti tukang sihir Firaun. Maka kalau demikian tidak boleh sholat di belakangnya karena kata Allah, orang mengamalkan syirik itu kafir. Ingat, saya tidak mengkafirkan orang. Kata Allah, orang mengamalkan sihir kafir. Dalilnya surah 2 Al-Baqarah ayat 102. Baik. Jelas ya? Dan tidak sah kita berimam di belakang dia. Tidak sah kita berimam di belakang dia. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Ini ada yang mau bertanya langsung, Ibu Tati. Sebentar, saya unmute dulu dari sini sebentar, Ustaz. Silakan Mbak Tati, kalau sudah di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, kalau Nabi Ibrahim sudah diberi oleh Allah keyakinan untuk menyembah satu Allah, satu ilah. Kalau saya perhatikan di Al-An'am surat 76 yang Prophet Ibrahim ini mencari Tuhan dalam melihat rokai Ka'bah, terus paginya dia tidak mau menyembah lagi, terus melihat bintang, bintang, terus bulan, matahari. Ini di dalam surat ini menyatakan bahwa sebelum Prophet Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu, atau ini untuk menunjukkan orang-orang yang yang menyembah idol seperti bapaknya. Mohon keterangan. Baik. Ayat itu redaksinya seakan-akan, kalau nggak ngerti bahasa Arab seakan-akan baca terjemahan. Padahal, coba Ibu baca tafsir Al-Quran, itu adalah penjelasan analogi Ibrahim kepada para paganis, para penyembah berhala. Ya. Anda menyembah patung, Anda menyembah matahari pol besar buktinya dihilang. Ya. Dengan mengilustrasikan seakan dirinya pelakunya, padahal bukan. Ya, sekedar menjelaskan, saya melihat matahari, saya kira dia Tuhan, ternyata bukan. Ini contohnya dia bagaimana santunnya Ibrahim dalam mendakwahi manusia dengan tidak menjustis mereka secara langsung, tetapi mencontohkan secara analogi kepada mereka. Jelas Ibu ya? Jelas ya? Tapi kalau saya melihat di Qurannya begitu, qala hada rabbi, seakan-akan itu bagi saya menerjemahkan dari ini itu bukan Tuhan saya. Berarti kan mencari begitu. Sebetulnya enggak begitu. Ya, makanya Ibu baca tafsirnya. Tafsirnya itu lebih jelas ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sedang tidak mencari Tuhan. Ya, tetapi bahwa karena para nabi itu sudah dibimbing Allah sejak kecil. Ya, jadi saya katakan gini Ibu. Para rasul itu pilihan Allah, nggak mungkin mereka, ya saya coba Ibu lihat di surat 22 ayat 75. Bahwa Allah memiliki utusan itu ada 2. Dan itu Allah pilih. Tidak mungkin Allah memilih seorang rasul menerangkan tauhid, ya, melainkan mereka telah dibimbing sejak masih kecil. Maka tidak ada sejarahnya seorang nabi itu pernah menyembah berhala sebelumnya, tidak ada. Paham ya? Nah, bahkan Nabi Ibrahim pernah diminta untuk menyembah berhala, dia berbohong, saya sakit. Bahasa kauniyah. Tapi maksudnya apa? Saya sakit melihat kalian menyembah Tuhan selain Allah. Itu cara Ibrahim. Cara Ibrahim mengilustrasikan dengan santunnya. Paham ya? Ya, paham. Jelas Bapak Ibu ya? Terima kasih. Jadi jelaskan ke anak-anak seperti itu. Ya. Jazakumullah. Wa iyaki. Coba yang lain. Ya. Berikut ini ada tadi pertanyaan Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan memerangi dalam urusan agama menurut surat 60 ayat 8. Ini maksudnya apakah
perang secara fisik atau perang secara yang non fisik, Ustaz? Ya, perang di sini perang ya qital ya. Perang secara kita maknai perang. Sebagian ulama mengatakan ya termasuk kalau mereka memerangi kita dengan menampakkan kebencian, dengan mencela Islam, menjelekkan Islam secara terang-terangan. Itu kan menampakkan permusuhan, bukan? Betul. Karena peperangan awalnya dari kebencian, bukan? Dari permusuhan, bukan? Kalau mereka menampakkan perang Islam psikor misalnya, ya, dengan kata-kata, ya dengan mencela Islam terang-terangan, maka berlaku hukum tadi. Kepada mereka kita juga bersikap, ya, tidak bisa berbuat baik kepada orang yang sama sekali menghormati kita, tidak mencela agama kita, tidak agama kita juga. Jelas Bapak ya? Ya, baik. Berikutnya nih Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bolehkah saat tadabbur Al-Quran dan menemukan ayat-ayat yang dalam pemahaman saya bisa diselipkan nasihat kepada anak, atau pemahamannya harus dari tafsir ulama? Contoh dalam surat 11, 15, dan sampai 16, ini dimaksudkan hanya untuk menasihati anak yang merasa cukup sibuk dengan kuliah, tapi tidak menyempatkan ikut kajian. Baik. Ya, pertama, minimal jadi gini. Quran Allah mengatakan gini. Coba Ibu Bapak lihat surat 16. Ayat 43-44. Jadi, Bapak kalau menerangkan Al-Quran tidak boleh pakai ra'yu. Dalam sebuah hadits Imam Tirmidzi mengatakan, siapa yang berbicara tentang Quran dengan akalnya bersedia mengambil tempatnya di neraka. Kalau Bapak membaca tafsir di Al-Quran dan sudah memadai tafsir itu, Bapak sampaikan sesuai dengan yang Bapak dapat di kitab tadi, di penjelasan tadi. Bapak tidak boleh ngarang Quran sendiri. Tidak boleh menjelaskan dengan apa itu sendiri. Jadi saya ulangi, ketika Bapak menerangkan Al-Quran, metode memahami Quran itu ada 3 Pak, 4. Ya, memahami Quran itu pertama. Jadi kira-kira umumnya gini Pak, pertama dulu. Nah, Bapak-bapak berusaha untuk memahami Quran. Pertama apa? Quran difahami dengan metode pertama. Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Maka Bapak kalau baca sebuah ayat, coba cari ayat yang lain, yang senada, yang saling menerangkan. Yang kedua. Itu pertama. Yang kedua apa? Quran dijelaskan oleh hadis. Karena salah satu fungsi hadis adalah menerangkan Al-Quran. Salah satu fungsi hadis adalah menerangkan Al-Quran. Coba lihat. Bagaimana kesemuan Islam dalam memahami agama tidak bisa pakai logika semata-mata. Pakai ada rumusnya. Supaya tidak menimbulkan perpecahan di tengah jalan. Nah, itu metode yang kedua apa? Menerangkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Berdasarkan Al-Quran surat 16 ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Kami menurunkan az-zikr Quran kepadamu Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia. Ayat ini menjelaskan Quran objeknya manusia, tapi diturunkan oleh Rasul. Dan Rasul diperintahkan Allah menerangkan. Berarti Quran butuh diterangkan tidak? Butuh diterangkan. Yang diberi kewenangan menerangkan Nabi. Ya, kata Allah, litubayyana lahum, agar engkau menerangkan kepada manusia. Manuzila ilaihim. Tujuan Quran diturunkan kepada mereka. La'allahum yatafakkarun, agar mereka memahaminya. Berarti Quran apa kita fahami? Salah satunya adalah, metodenya adalah dengan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan yang ketiga, yang menjadikan referensi dalam memahami Quran, setelah sunnah, adalah pemahaman para sahabat. Ya, karena apa? Satu, para sahabatlah menjadi objek kritik Al-Quran ketika mereka salah. Jadi mereka lebih paham Quran daripada kita, bukan? Ketika mereka berprestasi,
mereka yang dipuji oleh Allah dari langit lewat Quran. Mereka tahu di mana sebab turunnya ayat itu. Untuk apa ayat itu turun? Berarti pemahaman mereka terhadap Quran jauh lebih bagus daripada para penafsir zaman sekarang. Paham ya? Kemudian yang ketiga, keempat, kalau memang tidak ada ketiga-tiganya, kita menggunakan pendekatan linguistik bahasa Arab. Karena Quran tidak dapat difahami secara benar kecuali dengan bahasa Arab. Allah berfirman di surah Yusuf, surah 12 ayat yang kedua, ya Allah katakan, dan wa inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Dan sungguh kami turunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Nah, pertanyaan, Pak, saya kan tidak punya waktu, artinya gini, saya kan tidak intens kayak Pak Salim gitu ya, yang memang studinya belajar bahasa Arab, studinya. Saya kan cuma mendengar gini aja. Ya kadang-kadang saya nggak punya waktu mendengar, saya membaca tafsirnya saja. Saya baca terjemahannya. Apakah boleh saya terangkan kepada anak saya? Jawabannya boleh. Berdasarkan hadits Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi dengan catatan, jangan menyampaikan kepada anak melampaui yang sudah kita ketahui. Paham ya? Jadi, jangan kita menerangkan sesuatu dalam perkara agama tanpa punya dasar ilmu. Coba lihat surat 17. Surat 17 ayat 36. La taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Khusus Al-Quran, Anda bicara tentang Allah. Dan berbicara tentang Allah dan kalamnya tidak boleh kecuali berdasarkan ilmu. Allah mengharamkan kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Surat 7 Al-A'raf ayat 33. Ya. Jadi Bapak, saya sarankan kalau Bapak mendapati satu terjemahan Al-Quran, lebih baik Bapak baca ulang-ulang sampai Bapak paham. Kemudian yang kedua, Bapak beli tafsirnya. Karena tafsir penjelasan lebih rinci daripada terjemahan. Paham ya? Kalau Bapak bisa mendapati para ahli untuk bertanya, bertanyalah lebih baik. Untuk mengkonfirmasi agar tidak ada kesalahan. Tapi kalau memang Bapak tidak dapatkan ulama yang bisa layak untuk ditanya, ingat, ulama di sini memiliki dua sifat yang harus ditepatui. Yang harus dijadikan rujukan. Yang berilmu dan yang amanah. Karena banyak berilmu tapi tidak amanah. Banyak berilmu, tapi bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Ini yang dikhawatirkan loh. Tergantung siapa yang bayar. Fatwanya mengikuti yang bayar. Paham ya? Jadi orang bodoh, orang amanah tapi bodoh, sesatlah orang yang mendengarkan nasihat. Orang yang alim tapi tidak amanah, lebih gawat lagi. Ya, maka tanyalah kepada ahli ilmu, kata Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Di surat 16 ayat 43. Apa kata Allah? Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Ahli ilmu itu dua, Pak. Karakter utamanya. Dia memiliki ilmu yang cukup dan amanah. Banyak orang berilmu tapi tidak amanah. Ada orang jujur tapi bawa hadis palsu, sesat juga. Dia orang baik tapi tidak berilmu, dia ngomong sama-sama menyesatkan, bukan? Betul. Tapi kalau Bapak tidak menemui, tapi Bapak sudah memahami dengan benar, maka saya katakan, sampaikan apa yang Bapak pahami dan jangan melampaui apa yang Bapak pahami. Kasihan, kalau Bapak salah, anak-anak salah, dan kata Nabi apa? Siapa memberi petunjuk kepada kesesatan, dia menanggung dosa dari orang yang mengikutinya. Ini namanya bisa jadi multi-level marketing dosa, Pak. Betul. Kalau Bapak salah ngomong, ya, kemudian mereka salah mengamalkannya, Bapak itu akan mendapatkan dividennya, Pak. Gitu loh. Ya, maka lebih baik kalau Bapak bertanya. Tapi kalau Bapak tidak mendapatkan orang yang layak bertanya untuk ditanya, Bapak jelaskan apa yang Bapak pahami. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membesar di luar kemampuannya. Kalau Bapak sudah paham begitu, Bapak jelaskan kepada anak-anak sesuai dengan Bapak pahami tadi, dan jangan melampaui apa yang Bapak pahami.
Kalau anak-anak tanya jawab, maaf nak, Bapak cuma tahu segitu, nanti Bapak nanya dulu. Paham? Belajar jujur kepada anak, nggak usah tensin Pak. Tensin itu apa? Tangki bensin kebakaran gawat Pak. Paham ya? Jadi betul kan? Kemauan dan kejujuran dalam beragama itu penting. Maka jangan malu mengatakan tidak tahu kalau memang kita tidak tahu. Wallahu alam. Gitu ya Bapak ya. Silakan yang lain. Mengingat waktunya ini saya pilih 2 pertanyaan lagi Ustaz, insya Allah. Yang pertama ini mungkin Ustaz minta nasihat sejauh mana kita boleh mengingatkan suami dalam beribadah, misalnya dalam ibadah sholat Jumat. Baik. Mendakwahi keluarga terus-menerus. Ya, karena kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu kan kewajiban yang bersifat permanen. Ya. Dalilnya, dalil umum dulu, dalil umum. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 105. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna hendaklah ada di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan, memotivasi kepada ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran. Kalau baca ayat ini, istri mendapati suaminya berbuat tidak sholat, munkar bukan, dicegah dan bersifat tidak ada batasan. Paham ya? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua Ibu, khusus sholat. Surat 20, surat Toha. Ya ibu-ibu, terutama bapak-bapak. Jadi jangan Anda sholat membiarkan keluarga Anda tidak sholat. Itu Bapak tidak amanah, Ibu tidak amanah itu. Itu amanah Allah kepada tiap anggota keluarga. Ya? Di surat 20, surat Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah atasnya. Allah bilang apa Ibu? Bila Ibu mendapati suami tidak sholat, bersabar dan suruh dia tetapi bersabar. Kenapa? Sekali belum tentu dia mau, 2 kali dia tidak mau, 3 kali tidak mau. Ya, maka di sini perlu diulang-ulang. Ya, apalagi Ibu katakan kepada suami, Pak, saya inginkan Bapak menjadi tetangganya Nabi Ismail misalnya. Nah, Bapak Ibu guyon sama suami, Mas, ya, saya ingin Anda bertetangga dengan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, menapaki jalan beliau. Kenapa? Dia bilang, maksud Allah, saya ingin Bapak menjadi kepala rumah tangga diridai Allah. Sebagaimana Allah meridai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kenapa? Dia sangat konsisten memerintahkan keluarganya sholat. Ya? Surat 19, surat Maryam, ayat 54 dan 55. Mudah-mudahan suami-suami termotivasi dengan ayat ini. Ya? Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasula, ya. Maka menceritakanlah Muhammad di dalam Al-Qur'an ini tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Coba lihat apa yang Allah puji dia. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia senantiasa memerintahkan keluarganya salat dan berzakat. Dan dia diridai Allah di sisinya. Salah satu keridhaan Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail apa? Karena dia sabar memerintahkan anggota keluarganya salat. Katakan kepada suami, wallahi wahai panggil suami siapa? My darling umpamanya, aku inginkan keluargaku seperti keluarga Ismail alaihi salatu wassalam, di mana Allah meridai mereka karena mereka orang istiqamah di dalam menjaga solat-solat mereka. Ya, hanya caranya saja. Ya, cara nyampaikannya gini Bu, lu tua bangka sana solat masa disuruh-suruh?
Ya, kalau begini lama-lama jadi bangkai. Dia disuruh, dia nggak mau. Ya, maka kebenaran disampaikan dengan cara yang benar dan baik. Berapa banyak kita benar tapi nggak baik caranya, sehingga kebenaran ditolak oleh orang. Paham ya? Maka kalau metode gini, kata Allah apa? Ada ibu-ibu biasa lah, ibu-ibu kan suka gini. Tapi suami saya nyebelin Ustaz. Ya, nyebelin banget. Ya, makanya saya kalau ngomong ketus, nggak boleh keles. Ya, coba ibu-ibu lihat, ini ibu-ibu biasa nih yang suka baperan tuh. Ya, coba lihat. Orang-orang munafik saja, Nabi Muhammad diperintahkan Allah Pak memberi nasihat kepada mereka dengan kata-kata yang mengesankan di hati mereka. Surat 4 An-Nisa ayat 63. Surat An-Nisa coba lihat cara memberi nasihat. Ulaika alladzina ya'lamallahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah sudah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Itu orang munafik. Apa kata Allah? Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Karena itu, berilah nasihat dan gunakan kata-kata yang membekas di hatinya. Paham ya? Jadi ini ibu-ibu punya sebel sama suami karena kata-katanya kadang-kadang nyelekin. Pak, itu anak-anak susah disolatkan. Bapaknya kayak gini, gimana anak niru? Gimana gak sakit hati? Apa kata suaminya? Sakitnya itu di sini tahu. Dia lebih sakit hatinya daripada cita-cita. Maka kata Allah apa? Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kalau beri nasihat, beri peringatan, usahakan memilih kata-kata yang mengesankan di hati gitu loh. Teduh di hati tadi. Paham? Supaya dia mikir, iya ya. Biasa bapak-bapak orang Melayu itu suka tengsin, Pak. Dikasih nasihat sama bininya tuh suka sosok gengsi di hadapan bini. Tapi kalau bininya mengucapkan dengan kalimat yang menyentuh dengan baik, dia pulang di kamar dia mikir, betul juga kan bini gue aja yang bebal gitu. Kenapa? Kata Allah tadi, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kalau Anda berbicara dengan mereka, usahakan memilih kata-kata yang pernah ada ibu-ibu ngomong gini. Oh, Bapak nggak lihat suami saya. Suami saya tuh nyebelin banget. Nah, ini supaya nasihat ibu-ibu. Dia ingin menasihati nggak tahu caranya. Terus saya tanya gini. Bu, suami ibu dengan Firaun lebih jahat siapa? Ya Nabi Firaun lah. Ibu dengan Nabi Musa lebih baik siapa? Nabi Musa kan? Tapi ibu lihat apa kata Allah kepada Musa dan Harun. Ya. Di surat 20 ayat 42-43. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Tapi apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Dan hendaklah kalian bicara dengannya dengan kata-kata yang santun, yang lembut. Kalau Fir'aun saja Allah wajibkan bersikap sopan, apalagi suami. Nah, saya tanya, Allah tahu nggak Fir'aun bakal tobat? Enggak. Tapi apa kata Allah? La'allahu yadzakkara aw yahsa. Semoga dia mengambil pelajaran dan dia takut. Artinya apa? Dalam menasehati pasangan atau orang, perhatikan. Kata-kata harus punya ilmu. Kedua, kata-kata baik dan selalu punya harapan. Allah menaruh harapan pada Musa apa? Berharaplah, jangan pesimis. Mudah-mudahan nasihatmu didengar oleh Fir'aun. Paham ya? Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu baperan, emosional, kasih tahu suami nggak ada santun-santunnya. Ya? Makanya suami suka bilang, itu bini apa setan ya katanya gitu. Ya? Sehingga nasihat kita nggak diterima. Paham ya? Suami Anda tidak lebih jahat dari Fir'aun. Dan Anda tidak lebih baik dari Musa. Tapi Allah memerintahkan Musa bersikap sopan kepada Fir'aun. Maka seorang istri ketika menasehati suaminya, hendaklah dengan qaulan layyinan, kalimat yang santun, kalimat yang lembut,
dan kalimat yang menyejukkan, bukan memanas-manasi hati suami yang menambah dia untuk malas sholat. Mas, kenapa nggak sholat? Aku lagi sebel sama biniku. Kok nggak ada aturannya ngasih tahu gitu loh. Gitu kan, Bu? Jelas ya? Jadi tidak ada batas waktu, hanya caranya perlu diperhatikan. Cara memberi nasihatnya perlu diperhatikan. Sopan, ya berilmu, benar, dan baik dalam menyampaikannya. Jelas ya? Mudah-mudahan ibu yang bertanya, Allah mudahkan hati ibu, anak-anak ibu, dan suami dalam taat kepada Allah Tabaraka dan kita semuanya. Amin. Ya, silakan yang lain. Yang Mohon terakhir maaf, ya, terakhir. Ya. mohon maaf Ustaz, ada pertanyaan yang baru masuk, tapi kelihatannya pertanyaan yang baru masuk ini juga cukup baik untuk ditanyakan. Bolehkah Ustaz ditanyakan? Jadi dua lagi nih Ustaz. Boleh, silakan. Baik. Ini yang sebelum terakhir ini Ustaz, pertanyaan Pak Ustaz, apa memang bisa ibadah membaca Al-Quran yang padahal Al-Quran itu adalah sebagai penolong kita di akhirat kelak diganti dengan ibadah lain seperti sholat tahajud misalnya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Iya, jelas dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, kata Nabi ada dua yang kelak memberi syafaat dari amal-amal kita. Pertama saum kita, yang kedua adalah Quran. Hadisnya sahih. Di mana Al-Quran puasa datang kepada Allah, ya Rabbi, aku telah menahan syahwatnya di siang hari, yaitu dengan berpuasa, maka aku mohon syafaat untuknya. Maka Allah pun memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Kemudian kata Nabi, Quran pun datang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, aku telah menahan dia di malam harinya dengan membaca. Maka aku mohon syafaat untuknya. Maka Allah pun memberi pertolongan kepada orang itu atas syafaat yang dimohonkan oleh Quran. Dan hadis ini sahih. Pertanyaan, apakah bisa diganti misalnya dengan sholat tahajud? Jawabannya, bukankah sholat tahajud Anda juga membaca Quran? Bukankah dengan sholat tahajud Anda membaca Quran? Ya, maka sholat itu paling baik. Karena di dalamnya ada ibadah selain Quran dan juga ada Al-Quran. Apalagi kalau bapak-bapak udah hafal Al-Quran. Tiap malam 1 juz. Ya 30 malam, 30 juz. Ya, maka Quran akan dibaca. Bapak akan mendapatkan dua, mendapat pertolongan dengan salat Bapak, juga bacaan Quran yang Bapak baca di dalam salat Bapak. Pertanyaan, apakah salat tahajud bukan mengganti Quran? Tidak. Karena Quran kita baca, itu bukan amalan pengganti. Ya? Apa kata Allah di Quran surat Al-Muzammil? Ya? Ayat 1 sampai 10. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila au zid alaihi waratil Qur'ana tartila dan sebagainya. Karena dalam tahajud kita pasti baca Al-Qur'an. Maka berajilah salat. Baik salat wajib maupun sunnah. Karena di dalamnya Bapak dan Ibu tidak lepas dari amalan membaca Al-Qur'an. Jelas ya? Yang lain, silakan. Yang terakhir ya. Terakhir, Insya Allah. Ini pertanyaannya karena cocok dengan pertanyaan karena dari UK, Ustaz. Bismillah, Ustaz Afwan, bagaimana dakwah Islam di UK dengan pantangan bid'ah? Mengenai pantangan bid'ah mungkin maksudnya. Sebab di Indonesia, Ustadz sunnah acap kali difitnah dengan istilah Wahabi. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Yang pertama, ya, mendakwahi manusia menegakkan hujah. Ya. Nanti lama-lama jadi gini. Kalau Bapak menyampaikan kebenaran dengan dalil seperti saya jelaskan tadi, jangan dengerin itu. Itu Wahabi. Orang intelek bilang apa? Bagaimana Wahabi? Oh, dibicara Quran dan hadis bagaimana Wahabi gitu kan? Maka cukup Anda yang memperkenalkan sunnah, maka orang-orang awam atau orang-orang akan tahu mana yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah, mana yang ahlus sunnah wal jumu'ah. Paham ya? Jadi sekali lagi, tugas kita sampaikan saja dakwah dengan hujah. Ya, Anda tidak usah ya memaksakan orang meyakini bahwa antum itu adalah dakwah sunnah, nggak usah. Anda dakwahi saja. Metodenya metode nabawi, metodenya metode salaful ummah para sahabat, menegakkan hujah dengan ilmiah, biarlah orang menilai Anda Wahabi atau bukan. Ya, Anda mengatakan saya bukan Wahabi, bagaimana dia ngerti apa beda Wahabi dan tidak Wahabi? Tapi kalau Anda menyampaikan hujah-hujah syariah
dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, lama-lama orang bilang, ini Wahabi ini yang sunnah, Anda itu yang Wahabi, lama-lama seperti itu. Ya. Paham? Karena agama itu dengan hujah, bukan dengan qila wa qala, konon kabarnya, katanya, bukan. Dengan hujah. Dengan hujah. Saya dulu juga dituduh Wahabi. Lama-lama para intelek mengatakan, bagaimana Wahabi? Oh, dijelaskan Quran sebagaimana yang bisa kita dengar, gitu kan? Qurannya adalah Quran yang jelas, nggak ada yang samar-samar, ya. Maka yang menuduh saya Wahabi, lama-lama pun tidak lagi menuduh Wahabi. Saya katakan saya Wahabi, dia wabah, saya bilang. Ya. Tadi saya Wahabi, dia wabah. Dia adalah virus pembawa penyakit. Maka bagaimana dakwah? Tidak usah mencari orang penentang bid'ah. Kita dakwah saja. Karena agama itu tegak dengan hujah dan argumen yang ilmiah. Bukan dengan cara menang-menangan dan sebagainya. Saya kira gitu ya. Insya Allah. Maka kebenaran akan terkuak dengan sendirinya. Maka orang-orang yang mencintai kebenaran akan tahu mana itu kebenaran dan mana itu kebatilan. Mana kebatilan yang dibungkus dengan casing kebenaran dan mana kebenaran tapi distigma keburukan. Lama-lama orang tahu kok. Anak-anak muda sekarang tahu bahwa kajian sunnah ini benar-benar sunnah. Ya, mereka tidak takut dituduh Wahabi. Ya, karena mereka tahu para da'inya menerangkan agama dengan hujah, ya dengan dalil, bukan dengan mengada-ada, apalagi membawa hadis hoax atau hadis palsu dan semisalnya seperti itu. Jelas ya? Saya kira itu. Baik, Bapak Ibu, saya kalau ngomong agak galak karena udah malam supaya saya nggak ngantuk. Ya. Baik, saya kira itu dulu yang dapat kita kaji pada hari ini. Kalau satu saat bertemu lagi, kita akan masuk part yang kedua. Kenalilah keistimewaan Islam karena ada keistimewaan yang lain. Aspek keadilan. Maka saya membuktikan Islam paling adil sekali dibandingkan agama manapun juga. Ya. Soal komprehensivitas Islam. Bahwa bagaimana Islam menjelaskan segala sesuatunya. Tidak ada yang terkecuali dari syariat Islam. Sampai meletakkan pantat di WC juga diatur oleh Islam. Ya. Mana ada agama ngatur sampai meletakkan pantat di WC? Nggak ada. Ya. Itulah komprehensivitas Islam. Banyak keistimewaan Islam yang perlu kita kenal dan kelak kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga mereka bangga menjadi seorang Muslim. Bukan kebanggaan yang kosong, tapi kebanggaan yang dibangun di atas pemahaman dan keyakinan yang benar, insya Allah. Baik, saya kira cukup. Saya silakan kepada Pak Rashid untuk mencari kata penutupnya. Semoga Allah pertemukan kita di waktu yang akan datang, insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, insya Allah kita bertemu lagi. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutup semuanya untuk mengingatkan kembali bahwa kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya bisa disimak kembali di channel kami di YouTube Paduka_UK. Tentunya kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di akhir pekan depan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka